Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kue putu, yaitu jajanan jadul yang masih eksis sampai dengan sekarang. Rasanya enak banget ya, dan juga ngangenin banget. Nah, biasanya kue putu ini dicetak dengan menggunakan cetakan bambu kecil, tapi di video kali ini aku akan ganti cetakannya dengan menggunakan cetakan mawar. Tentunya tampilannya jadi lebih menarik untuk dijual, apalagi disajikan untuk menu arisan. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat kue putu ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku siapkan 500 gram tepung beras, boleh pakai merek apa aja. Kemudian 1 sendok makan pasta pandan, 1 sendok makan garam halus, 250 gram gula merah, ini udah aku iris-iris dulu ya. Kemudian air hangat secukupnya, ini aku siapkan 300 ml, tapi nanti yang dipakai secukupnya aja. Kemudian kelapa parut dari 1 butir kelapa. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat kue putu. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita tuangkan 1 sendok makan garam dan 1 sendok makan pasta pandan ke dalam air, kemudian kita larutkan sampai tercampur rata. Sedangkan untuk pasta pandannya, ini boleh kalian ganti dengan pandan asli yang di blender kemudian diambil airnya aja. Oke, langsung aja kita tuangkan ke dalam tepung beras, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini kita tuangkan sedikit demi sedikit dulu ya. Kita aduk-aduk dulu, kalau misalkan airnya masih kurang, kita tambahkan lagi. Oke, teksturnya cukup sampai seperti ini aja ya. Dan ini airnya masih sisa 50 ml, berarti yang terpakai cuma 250 ml aja. Kemudian kita ganti mengaduknya dengan menggunakan tangan, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini teksturnya memang bergerindil seperti ini ya, tapi nggak apa-apa, ini tetap harus kita aduk sampai tercampur rata. Oke, ini hasil adonannya sudah tercampur rata ya. Kemudian kita saring adonan ini ataupun kita ayak. Nah, kita ayak-ayak seperti ini ya supaya hasil adonannya menjadi halus. Bisa ditekan-tekan pakai sendok ataupun pakai tangan manual aja. Dan hasilnya setelah diayak jadinya seperti ini ya. Oke. Langkah berikutnya, cetakan mawarnya kita oles dulu dengan menggunakan minyak goreng, dan ini cukup dioles tipis-tipis aja ya. Jangan terlalu tebal karena nanti hasilnya kurang bagus. Oke, kurang lebih seperti ini, kita oles tipis-tipis. Langkah berikutnya, tuangkan sedikit adonan ke dalam cetakan, kemudian kita ratakan dan agak sedikit ditekan ya, jangan terlalu dipadatkan. Setelah itu kita taburkan gula merah yang sudah diiris-iris. Oke, cukup seperti ini aja. Setelah itu kita tuangkan lagi adonannya. Oke, kita tuangkan sampai penuh, kemudian kita ratakan dan sedikit dipadatkan. Tapi jangan terlalu padat ya, karena nanti pada saat dikukus hasilnya nggak akan bagus. Dan kalau kalian nggak punya cetakan mawar seperti aku, nggak usah khawatir, kalian masih bisa membuat kue putu ini dengan menggunakan cetakan kue talam, bisa juga pakai cetakan kue pie, bisa pakai cetakan cupcake atau pakai cetakan apa aja ya. Selain itu, kalian juga bisa cetak dengan menggunakan loyang besar ataupun tupperware. Setelah matang, hasilnya dipotong-potong dan disajikan dengan parutan kelapa. Nah, kalau di USA ataupun di orang Sunda asli, cielah, nama makanan ataupun nama kue putu yang dicetak pakai loyang besar kemudian dipotong-potong itu namanya dodongkal ya. Tapi nggak tahu ada di daerah lain, tapi aku juga pernah nemu di daerah lain yang dicetak seperti itu.
Langkah berikutnya, kita kukus kue putu ini selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit atau sampai matang, tergantung ketebalan dan tergantung juga ukuran cetakan yang kalian pakai. Oke, setelah kurang lebih 20 menit seperti ini hasilnya, sudah matang, langsung aja kita angkat, tiriskan, kemudian kita masukkan kukusan yang berikutnya. Setelah itu, selagi kue putunya masih panas, langsung aja kita lepaskan dari cetakannya. Dan ini langsung aku simpan di dalam mika. Tapi mohon maaf ya, aku lupa ini ukuran mikanya berapa. Yang jelas ini satu mika aku isi dengan 2 butir kue putu. Dan untuk cara penyajian kelapa parutnya, ini boleh kue putunya duluan ataupun boleh juga kelapa parutnya duluan. Nah, ini kita coba pakai kelapa parutnya duluan ya. Masing-masing ini aku pakai 2 sendok makan atau secukupnya aja. Sedangkan untuk harga jualnya, satu butir kue putu ini bisa dijual dengan harga 2.000-an aja. Karena kalau misalkan aku beli di si abang-abang kue putu juga aku beli 5.000, isinya cuma 4 butir dari cetakan bambu yang kecil-kecil itu. Tapi silakan kalian sesuaikan sendiri ya untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Kemudian untuk mempercantik tampilan juga untuk menambahkan wangi pandan, di sini kita sisipkan irisan daun pandan secukupnya. Dan sekarang saatnya review kue putu yang aku buat. Bisa kalian lihat ya, bentuknya jadi cantik kalau pakai cetakan mawar. Dan untuk cara makannya gampang banget, cukup dipotong aja seperti ini. Kemudian kita cocol ataupun comot kelapa parutnya. Ini rasanya enak banget, ngeblend banget antara kue putu, kelapa parut dan juga gula merah. Oke guys, gampang banget kan cara membuatnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.